Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Tips dan Trik Martabak. Nah, di channel ini gue bakal bahas seputar informasi martabak. Gue bakal menjelaskan kepada teman-teman apa sih perbedaan dari martabak bangga biasa sampai martabak bangga premium ya. Mulai dari modal usahanya, terus juga bahan-bahan adonannya, juga harga penjualannya, sampai topping-toppingnya. Kan pasti ada perbedaan-perbedaannya. Nah, di channel ini juga gue bakal bahas kegagalan dalam buat martabak. Biasanya kan martabak pemula itu sering mengalami martabak itu lengket di loyang, terus juga martabaknya tidak mengembang, terus juga kulit martabaknya keras dan lain-lain. Itu kan pasti ada penyebab-penyebabnya dan apa sih solusinya. Nah, di channel ini juga gue bakal bahas bagaimana cara membuat box martabak, terus juga sewa kios, cara merekrut karyawan, juga berapa sih gaji karyawan martabak di bawah 3 juta atau bagaimana pertimbangannya. Itu kan pasti ada penjelasan-penjelasannya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa nonton video pembahasan yang lainnya. Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan seputar usaha martabak. Nah, terus juga jangan lupa tekan loncengnya dan juga subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate seputar martabak dari channel ini. Apakah kalian martabak pemula yang belum pernah berjualan martabak langsung? Nah, di sini gue bakal menjelaskan kesalahan-kesalahan martabak pemula yang biasanya dilakukan. Karena gue juga dulu pernah menjadi martabak pemula ya. Ketika 2016 pertama kali gue belajar martabak, nah gue langsung ikut orang. Terus ketika gue udah bisa, gue buka usaha sendiri. Nah, gue juga baru memahami ternyata dulu kesalahan-kesalahan martabak pemula itu apa aja. Nah, gue bakal nge-share ke teman-teman pengalaman-pengalaman gue, dan gue bakal ngasih tahu bagaimana solusinya supaya teman-teman ini ketika belajar langsung bisa memahami dan juga bisa langsung cepet dan semoga bisa buka usaha. Oke, kesalahan yang pertama yaitu martabak pemula itu tidak tahu teorinya tapi pengennya langsung praktek. Nah, jadi martabak pemula itu kesalahan-kesalahan yang paling mendasar adalah martabak pemula tidak tahu teorinya, tidak tahu peran dan fungsi dari setiap adonan, dari setiap pemakaian takaran, tapi pengennya langsung praktek dan langsung berhasil. Dan ya siap-siap aja gagal, apalagi kan yang belum ikut sama orang ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengennya langsung cepat-cepat berhasil dan nggak mau bersabar dalam buat martabak, ya siap-siap aja teman-teman bakal kepusingan dan bakal mengalami gagal-gagal terus dalam buat martabak. Jadi teman-teman harus memahami nih teori-teori dasar dalam buat martabak. Ya, teman-teman bisa memahami dari mulai peran dan juga fungsi dari setiap adonan. Misalkan bagaimana cara soda atau baking powder bekerja, terus juga peran dan fungsi dari gula. Selain memberikan rasa buat martabak, gula ini kan kalau misalkan kebanyakan terlalu over, itu bisa membuat lengket di martabak dan juga bisa mempengaruhi dari kekerasan di kulit martabak. Nah, pengurangan gula juga kalau misalkan terlalu kurang, itu akan mengalami kulit martabak yang di pinggiran itu lepas. Padahal kulit martabak yang di pinggiran sebelah sini ini menempel, fungsinya adalah pertama untuk memberikan tampilan yang looknya itu yang bagus ya ketika martabak udah jadi, dan juga yang kedua adalah agar mengetahui warna dari dasar kulit martabak. Nah, itu kan pasti juga kan kalau pedagang martabak kan ngeliatnya dari pinggiran sininya. Kalau misalnya sininya udah mulai tua, ya di bawahnya pasti agak sedikit lebih tua. Karena kan di bawah yang paling langsung terkena panas api. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui teori-teori dasar terlebih dahulu, peran dan fungsinya. Baru kemudian teman-teman bisa mulai belajar martabak. Jadi jangan sampai pengennya itu, wah gue pengennya langsung praktek aja nih biar langsung belajar gini-gini. Padahal kan dengan adanya teori itu, dengan adanya teman-teman pemahaman peran dan fungsi takaran dan juga adonan, itu akan membuat teman-teman itu lebih profesional gitu dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Oke, yang kedua kesalahan martabak pemula adalah belum pernah ikut orang berjualan. Nah, ini kan pasti banyak banget ya di antara teman-teman pasti yang belum pernah ikut orang berjualan, tapi teman-teman pengen buka usaha martabak nih. Nah, ya emang sangat sulit ya kalau misalkan pengen ikut orang berjualan, apalagi yang berjualan itu di gerobak. Kalau misalkan bukan temennya, kalau misalkan bukan saudaranya, ya teman-teman nggak bakal bisa ikut, nggak bakal bisa diajak, dan teman-teman pasti nggak bakal dikasih tahu apa rahasianya, bagaimana tekniknya dalam buat martabak. Nah, kalau misalkan saya dulu pertama kali berjualan itu adalah tahun 2016 ya. Saya ikut sama temen karena kenal, jadi saya diajarkan, diberitahu rahasia-rahasianya
bagaimana martabak Bangka. Nah di situ saya belajar. Terus ketika saya udah bisa, nah baru saya buka martabak. Tapi saya buka martabaknya itu adalah kualitas premium. Kalau dulu kan saya martabak biasa ya, yang di gerobak itu, yang jualannya waktu itu di depan Indomaret. Nah itu kan karena temen jadi gampang gitu kan. Nah sementara kalau misalnya teman-teman yang nggak punya temen atau nggak punya saudara jual itu, teman-teman pengen belajar langsung ke pedagangnya ya pasti sangat sulit dan pasti nggak bakal diterima gitu kan. Nah terus hasilnya apa ya? Hasilnya adalah teman-teman cari-cari sendiri, cari-cari di YouTube bagaimana cara membuat martabak Bangka manis gitu kan. Terus juga apa sih rahasia-rahasianya. Nah padahal belum tentu semua yang di-share di YouTube itu benar dari pedagang-pedagangnya, dan belum tentu juga cara menjelaskannya itu secara detail. Nah pasti ujung-ujungnya apa? Teman-teman bakal kebingungan sendiri, kenapa gagal lagi, kenapa salah lagi. Nah sebenarnya udah bagus ya, jadi teman-teman tuh ada inisiatif, ada usaha buat belajar. Itu saya apresiasi sekali kalau misalkan banyak martabak pemula itu ngeliat-ngeliat channel YouTube ya. Nah tapi teman-teman harus tetap punya tempat untuk bertanya biar ada yang ngejelasin. Soalnya martabak pemula itu pasti banyak sekali kebingungan. Kalau misalkan nggak ada tempat bertanya, terus juga nggak ada yang ngejelasin, ya teman-teman bakal selamanya kebingungan terus sampai teman-teman emang nekat terjun dan teman-teman ngerasain sendiri apa sih penyebabnya, terus juga bagaimana solusinya. Nah, oke, solusi dari gue adalah teman-teman cari channel YouTube yang menurut teman-teman itu emang jujur ya, bisa ngejelasin secara detail, bisa ngasih tahu resep-resepnya, dan juga ya buka open diskusi, jadi teman-teman bisa bertanya. Oke. Kesalahan yang ketiga bagi martabak pemula adalah belum pernah ikut kursus martabak. Nah, yang tadi kan belum pernah ikut berjualan sama orang ya. Nah, kali ini belum pernah ikut kursus martabak. Nah, kalau misalkan teman-teman emang nggak bisa ya ikut sama orang, entah itu kesusahan, ya minimal teman-teman harus bisa ikut kursus martabak. Bisa secara online ataupun yang lebih baik adalah datang langsung ya. Nah di situ kan karena teman-teman membayar, nah jadi teman-teman bisa dikasih tahu resepnya, dan yang paling penting adalah open diskusinya. Jadi teman-teman bebas bertanya. Ya sebenarnya sih tujuan dari kursus martabak itu adalah kalian itu ada mentornya, ada bimbingannya, ada tempat bertanya. Jadi ketika teman-teman bingung, teman-teman salah, teman-teman bisa langsung dikasih tahu. Kalau ikut kursus martabak kan jelas ada mentornya ya. Apalagi kalau misalkan yang buka kursusnya itu emang benar-benar pedagang martabak yang udah berkompeten dan juga berpengalaman dalam memberikan informasi seputar usaha martabak kepada anggota-anggota kursusnya. Oke, kesalahan yang keempat bagi martabak pemula adalah terlalu banyak melihat dari berbagai sumber. Nah, misalkan ya sumbernya entah itu dari internet atau yang paling sering adalah dari channel-channel YouTube. Nah, sebenarnya di channel YouTube kan yang berikan informasi, terus juga cara pembuatan martabak, itu enggak semuanya pedagang martabak. Ada yang sebagai koki, ada yang sebagai chef, terus juga ada yang dia membuat video tentang makanan yang lain, dan kebetulan ketika membuat martabak, teman-teman melihat. Nah, terus juga teman-teman ngelihat channel yang lain, kok takarannya beda, tapi berhasil, kok di sini takarannya beda, tapi berhasil. Terus juga kok cara pembuatannya beda. Nah, itu nanti ujung-ujungnya adalah teman-teman bingung sendiri. Teman-teman pasti merasa pusing dan malas akhirnya belajar membuat martabak. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan dari martabak pemula. Nah, saran saya adalah fokus di satu channel dulu, yang emang channel itu benar-benar memberikan informasi yang real gitu kan, yang juga panduannya mudah dipahami menurut teman-teman. Wah, ini pemahamannya bagus nih. Terus juga dia emang fokus ngebahas di martabak, entah itu cara pembuatannya, terus juga teknik-tekniknya, kegagalan dalam buat martabak, dan lain-lain. Nah, ketika teman-teman udah nemu satu channel yang menurut teman-teman itu baik, terus teman-teman ya fokus di situ dulu, belajar dulu sampai teman-teman itu berhasil. Nah, ketika teman-teman udah berhasil, berarti kan teman-teman udah melewati satu step ya. Teman-teman udah sampai dalam hal berhasil buat martabak. Nah, baru nanti teman-teman mengcompare dengan channel-channel yang lain. Ketika menemukan perbedaan, teman-teman bisa bertanya, entah itu ke channel tersebut atau ke, kalau teman-teman ikut kursus ya, ke yang ngadain kursus itu. Jadi teman-teman akan menambah wawasan dan juga nanti
pemahamannya itu akan lebih bijak gitu, pertimbangannya. Oke, kesalahan yang kelima yang biasa dilakukan oleh martabak pemula adalah salah persepsi ketika melihat video dari YouTube. Nah, ini banyak sekali didapati oleh martabak pemula ya, dan juga banyak yang bertanya juga ke saya, Bang, sebenarnya resep yang lo share di channel YouTube itu bener apa enggak sih? Soalnya kan masa sih ada pedagang martabak gitu yang mau nge-share secara detail gitu kan. Nah, ini nanti bakal banyak persepsi antara yang masih belajar sama yang di channel YouTube. Ketika di channel YouTube berhasil, kok teman-teman yang lagi praktek kok gue gagal ya? Wah, jangan-jangan ini channel nggak bener-bener ngasih triknya atau ada yang disembunyikan. Nah, padahal di situ terjadi gap antara channel yang teman-teman lihat sama ya teman-teman sendiri yang membuat. Terjadi gapnya di mana? Jadi gapnya adalah nggak ada yang namanya itu diskusi langsung, ya open diskusi itu. Teman-teman nggak bisa bertanya, nggak bisa ngelihat langsung. Teman-teman ya nggak bisa membedakan gitu kan apa saja fungsi-fungsi dari yang di channel itu pakai, takaran segitu pakai, dan yang teman-teman pakai. Nah, ketika terjadi gap itu, terjadi kesalahan-kesalahan itu, ya yang terjadi adalah yang di channel berhasil, sementara teman-teman gagal. Yang ujung-ujungnya adalah teman-teman langsung buat persepsi bahwa wah, di channel ini kayaknya nggak jujur nih, nggak ngasih share-share semuanya, padahal pemahamannya itu berbeda. Nah, jadi buat teman-teman ketika emang gagal dan juga di channel itu berhasil, teman-teman harus tetap bersabar untuk terus belajar selama channel itu bisa membuka open diskusi ya. Jadi teman-teman ada tempat untuk bertanya. Oke, kesalahan yang keenam selanjutnya adalah yang biasanya dilakukan oleh martabak pemula, yaitu merasa berhasil, merasa bisa ketika sudah selesai buat martabak, dan juga martabaknya itu berhasil gitu ya, bisa bersarang atau nggak lengket di loyang. Nah, teman-teman langsung cepat merasa puas nih, wah, gue udah bisa nih buat martabak, oke, gue bakal buka usaha martabak gini. Nah, padahal ketika buka usaha martabak itu banyak sekali ilmu-ilmu yang harus teman-teman miliki selain cuman buat martabak ya. Yang pertama, karena buat martabak itu adalah teman-teman sendiri. Ketika berjualan pun pasti teman-teman sendiri. Teman-teman harus di awal buka usaha itu harus langsung berlari. Jadi di tanggal yang pertama teman-teman itu harus berlari. Teman-teman harus bisa bagaimana caranya stok bahan baku. Terus juga teman-teman harus bisa bagaimana caranya marketing. Terus juga harus memahami upselling atau gross selling itu seperti apa sih ya diterapkan di dalam menjual martabak. Nah, terus juga bagaimana ya, keuangannya, pencatatannya, terus juga promosinya, 5P-nya ya, promosi, terus juga place, people, price, terus juga produk. Nah, itu teman-teman harus memahami semua. Jadi jangan cuman karena bisa berhasil membuat martabak, teman-teman langsung pede aja, langsung terjun, langsung buat martabak. Nah, padahal di situ kan masih banyak yang harus teman-teman pelajari. Dan saran dari saya adalah ketika teman-teman udah berhasil membuat martabak, nah, teman-teman harus tetap memahami apa saja kegagalan-kegagalannya. Karena yang paling susah itu adalah ketika teman-teman udah turun, tapi teman-teman baru belajar martabak. Nah, biasanya di awal-awal itu teman-teman harus mengalami banyak sekali kesalahan, terutama martabak manis ya, karena martabak manis ini yang paling sulit dibanding martabak telur. Martabak telur itu sebenarnya paling simpel ya, menurut saya paling simpel. Ketika sudah bisa melebarkan kulit martabak, udah kesananya ya enak gitu. Yang paling simpel, yang paling lebih sulit itu adalah di martabak manis. Jadi teman-teman jangan menganggap martabak manis itu gampang. Ketika teman-teman udah bisa, teman-teman harus langsung yakin gitu buat buka usaha martabak. Padahal tingkat kesulitan di martabak manis itu yang menurut saya adalah yang paling tinggi dibanding martabak telur. Kalau martabak telur, asal teman-teman udah bisa ngelebarin, ya kesananya nggak terlalu ribet sama kayak martabak manis. Dan yang paling cepat dalam membuat martabak telur melebarkan itu, kalau misalkan sering adalah 3 bulan. Kalau misalkan lama ya bisa lebih dari itu. Nah, jadi buat teman-teman yang udah merasa berhasil dalam buat martabak manis, coba belajar hal yang lainnya. Dan itu kan ada keuntungan juga ya buat teman-teman, bisa menambah pengetahuan dan wawasan ketika teman-teman bisa buka usaha martabak.
Oke, tadi itu 6 kesalahan untuk martabak pemula. Nah, saya harapkan setelah teman-teman melihat video dari saya, melihat saran-saran dan juga solusi dari saya harapkan teman-teman itu mau lagi belajar dan juga memahami teori-teori dalam buat martabak, dan juga ya mau memahami ilmu yang lainnya tentang keuangannya, terus juga tentang marketingnya, juga tentang ya manajemen HRD-nya ya. Kalau misalnya teman-teman nanti punya karyawan, itu bagaimana mengelola karyawan, merekrut karyawan. Nah, itu juga teman-teman harus pelajari. Oke, ya, semoga teman-teman bisa buka usaha martabak, bisa buka cabang dan juga berhasil. Oke, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau via WA, nanti nomornya saya sertakan di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.